Ya, jadi sesuai dengan rencana pembelajaran semester di pertemuan 11 kita akan bahas tentang capital structure atau struktur modal dan juga leverage ya. Jadi kalau capital structure jelas kalau kita translate atau kita terjemahkan itu punya makna atau punya arti struktur modal. Tapi kalau leverage ini kalau kita terjemahkan memang artinya pengungkit, tapi sebenarnya dalam literatur di finance atau manajemen keuangan, kalau Anda membaca artikel atau buku-buku kayak bukunya Brigham, itu dia sering sebut dengan istilah leverage. Nah, leverage itu diartikan atau punya makna yang sama juga dengan hutang. Ya, seperti itu. Ini sudah terlihat ya di layar Anda ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi kita masuk ke intronya dulu, ke pendahuluan. Jadi modal itu sebenarnya apa? Jadi modal itu salah satu atau di situ disebut merupakan komponen penting bagi perusahaan. Ya, komponen penting bagi perusahaan dan karena merupakan sumber pembiayaan untuk seluruh kegiatan perusahaan. Jadi modal itu akan dipakai oleh perusahaan untuk menggerakkan aktivitas perusahaan. Karena di situ dia disebut sebagai sumber pembiayaan. Nah, pada dasarnya modal itu terdiri atas dua, modal asing dan juga modal sendiri. Kalau modal asing itu biasanya perusahaan berasal dari luar ya, sumber dari luar, modalnya dari luar. Salah satunya seperti hutang ya. Itu disebut sebagai modal asing. Kenapa dia modal asing, Pak? Ya karena sumbernya bukan dari dalam perusahaan. Karena misalnya perusahaan menerbitkan surat hutang atau kita sebut juga dengan obligasi ataupun apa namanya kalau kita pinjam di bank itu kan modalnya berasal dari luar ya dan modal tersebut itu kan harus dikembalikan gitu dengan bunga tertentu dengan jangka waktu tertentu. Nah, kita sebut sebagai hutang ya dari luar. Sedangkan kalau modal sendiri itu modalnya dari dalam. Contohnya saham. Kenapa saham itu masuk ke dalam kategori modal sendiri? Karena kan kalau saya beli saham ya atau perusahaan menerbitkan saham dan go public, maka saham itu adalah bukti kepemilikan. Berarti sejumlah uang yang kita investasikan di perusahaan tersebut itu kita kategorikan sebagai modal. Tapi modal sendiri karena bersumber dari dalam perusahaan. Ya, karena saham itu kan kepemilikan, bukti kepemilikan. Sekali lagi ya, materi-materi keuangan yang kita bahas itu saling sinkron satu dengan yang lain. Jadi bukan materi yang terpisah atau tidak saling berkaitan. Gitu. Ini asisten sudah ada ya? Anggi sudah ada belum? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, target struktur modal suatu perusahaan itu sebenarnya merupakan gabungan. Jadi seberapa besar dia menggabungkan unsur-unsur tadi ya. Misalnya seberapa besar atau seberapa banyak ya proporsi penggunaan hutang maupun saham preferen atau saham biasa dari perusahaan diinginkan. Ya, jadi sampai sekarang ini kayak masih jadi misteri ya target struktur modal ini karena belum ada satu rumus yang pas ya. Satu rumus yang pas apa yang terjadi dengan struktur modal yang optimal ya. Memang kalau kita bicara di WACC beberapa pekan yang lalu, beberapa minggu yang lalu itu kan kondisi optimal ketika biaya paling
rendah dan nilai atau harga sahamnya paling tinggi. Tapi sebenarnya kondisi seperti itu tuh belum menjamin juga ya apakah struktur modal suatu perusahaan itu kita katakan optimal. Itu biaya modal yang optimal kondisi itu, tapi kalau struktur modal yang itu belum menjamin. Ya. Jadi ini topik yang kalau di finance ini available ya, masih terbuka sekali untuk kita melakukan penelitian. Kemudian kita lanjut bahwa dalam bentuk dari struktur modal itu sebenarnya ada trade off yang terjadi. Jadi trade off di sini itu antara dua hal, risk and return. Jadi ketika menentukan struktur modalnya itu lebih banyak modal sendiri ya dengan saham tadi atau lebih banyak modal asing dengan hutang, itu semuanya menanggung risiko. Dan tentunya di balik risiko ada return. Kan orang teorinya kan bilang high risk, high return. Ya, risiko yang tinggi itu diikuti oleh return yang tinggi pula. Ya. Tapi sebaliknya kalau risiko yang rendah, pasti returnnya juga diikuti rendah juga. Nah, makanya setiap struktur modal itu menghasilkan risiko dan juga return. Kita bahas satu-satu nanti ke belakang ya, risk and return-nya itu bagaimana. Kemudian di sini ada 4 faktor dasar, 4 faktor fundamental yang mempengaruhi struktur modal. Tapi sebenarnya kalau kita baca literatur di finance atau di khusus tentang capital structure, itu sebenarnya faktor yang mempengaruhi struktur modal itu banyak. Sangat banyak. Bahkan karena saya peminatannya di finance itu di capital structure, itu saya saja sejak teori struktur modal itu dikeluarkan pertama kali oleh Modigliani dan Miller, sampai sekarang itu saya sudah tidak tahu berapa banyak yang saya baca, banyak sekali. Ya, itu juga mahasiswa meneliti itu dalam konteks banyak sekali dari usaha besar, perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga meneliti dalam konteks UMKM sampai ke perilaku individu. Itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu di sini penjelasan yang 4 faktor ini dasar saja, dan ini saya ambil dari referensi seperti buku-buku teks ya. Tapi kalau kita lihat di faktanya sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ke struktur modal suatu perusahaan. Faktor yang paling pertama adalah risiko bisnis ya. Risiko bisnis ini identik sekali dengan leverage ya. Dia terutama bukan ke capital structure-nya, lebih ke leverage-nya, ke hutang. Karena risiko bisnis itu pilihan bisnisnya itu menjadi satu risiko. Kita ambil contoh aja ya, misalnya saya mau buka usaha warung makan ya. Dengan saya mau buka usaha tour and travel. Kira-kira dua usaha itu risikonya beda tidak ya menurut kalian? Kalau saya buka usaha warung makan sama usaha tour and travel. Menurut kalian atau menurut mahasiswa kira-kira risiko bisnisnya berbeda tidak? Berbeda, Pak. Berbeda. Mana yang dalam tanda kutip lebih berisiko? Yang tour trip, yang driver itu, Pak. Tour and travel dibandingkan usaha makanan dan minuman. Kenapa bisa begitu, Pedro? Karena dalam menjalankan sebuah usaha itu sangat membutuhkan dana yang besar, Pak. Oke, good. Jadi tour and travel itu butuh dana mungkin jauh lebih besar ya dibandingkan kalau kita buka warung makan. Artinya secara standar warung makan kan kita butuh peralatan, butuh tempat mungkin yang tidak semahal kalau kita tour and travel itu harus beli mobil yang baru misalnya ya. Kalau jumlahnya satu tidak maksimal gitu. Sedangkan kalau bisnis di warung makan bukan kita menyepelekan ya, tapi dana investasi dan juga pemilihan risikonya juga jauh lebih besar.
Kalau sendok rusak kita ganti mah murah, tapi kalau mobil rusak itu mahal gitu. Nah, itu risiko bisnis ya. Itu pasti akan mempengaruhi pemilihan ke struktur modal perusahaan. Kemudian yang kedua, posisi pajak suatu perusahaan. Jadi pajak ini memang identik juga dengan hutang. Karena gini, pajak ini itu di teori trade-off itu dianggap sebagai bukan pajak, hutang maksudnya itu bisa memberikan perlindungan pajak. Karena kalau perusahaan dengan hutang yang semakin tinggi, maka kan pembayaran pajaknya akan jadi besar sehingga pembayaran bunganya jadi besar sehingga pembayaran pajaknya jadi lebih kecil. Nanti sebentar ada ilustrasi atau contoh perusahaan dengan hutang dan tanpa hutang itu bagaimana sih posisi pajaknya. Jadi posisi pajak itu ya, pajak artian di sini perusahaan harus membayar sejumlah pajak kepada pemerintah, itu menjadi faktor juga yang akan mempengaruhi ke struktur modal. Dan entah kenapa pajak ini nih kayak tidak disukai. Jadi bukan hanya investor saja, tapi perusahaan juga itu dalam tanda kutip ya, maksud saya itu tidak terlalu disukai karena bisa saja investor ataupun manajer keuangan di sini dalam artian itu menganggap bahwa pajak itu kan sifatnya tidak langsung. Gitu. Karena kan misalkan kalau kita membayar pajak itu kan kita tidak langsung mendapatkan manfaat itu. Karena kan biasanya pajak itu dipakai atau digunakan untuk membangun barang-barang publik. Misalnya bangun airport, bangun bandara, atau misalnya bangun jalan. Itu kan bukan barang pribadi, tapi itu barang publik gitu. Barang yang kita pakai bersama. Gitu. Jadi makanya pajak di sini dalam tanda kutip itu tidak terlalu disukai, tapi bukan berarti tidak disukai tidak bayar pajak, tetap juga karena sebagai warga negara yang baik kita harus membayar pajak gitu. Terus yang ketiga, kelenturan atau fleksibilitas keuangan perusahaan. Jadi ini nih berkaitan dengan kayak kebijakan keuangan perusahaan itu fleksibel tidak atau cenderung kaku. Karena ini juga berkaitan dengan orang atau manajer yang ada di dalam itu. Ya, manajer yang ada di dalam itu. Jadi semakin lentur atau semakin fleksibel ya suatu perusahaan, maka kita bisa katakan struktur modalnya juga bisa ikut fleksibel, bisa ikut lentur. Misalnya kayak kondisi COVID-19 ini. Kalau kondisi COVID-19 saat ini itu kan perusahaan sebaiknya jangan berhutang. Kenapa? Karena di saat-saat ini itu perusahaan harus lebih mementingkan dana internalnya dia yang tidak terlalu berisiko ketimbang harus meningkatkan hutang gitu. Nah, itu kita sebut dengan fleksibel. Ketika kondisi seperti ini, dia harus menyesuaikan diri, harus fleksibel. Maka itu akan mempengaruhi. Tapi kalau dia orang yang kaku, bisa saja dia tidak mau mengubah gitu. Atau bisa jadi di kondisi kayak gini nih hutang itu lagi baik gitu. Harusnya dia dapat meningkatkan nilai perusahaan, maka berhutang. Jadi kayak fleksibelan perusahaan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan termasuk kebijakan terkait struktur modal itu tentunya akan berimbas pada komposisi gitu. Jadi semakin fleksibel ya makin lentur juga itu atau makin fleksibel juga itu struktur modal. Tapi kalau makin kaku ya capital structure-nya juga ikut kaku. Dan itu biasanya karena di level make decision ya pengambilan keputusan, makanya biasanya manajer yang ikut mempengaruhi kelenturan atau fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Terus yang keempat juga itu sama, faktor orang. Jadi manajer juga itu punya berbagai karakter ya. Jadi makin agresif ya manajer tersebut, maka capital structure-nya juga itu akan terlihat. Biasanya orang-orang yang agresif itu orang yang tidak
mementingkan apa istilah? Dia artinya berani untuk ambil risiko. Jadi contoh misalnya kayak waktu sekarang COVID itu jangan berhutang karena hutang itu akan menimbulkan risiko. Malah kalau agresif, manajer yang agresif atau perusahaan yang punya orang-orang yang agresif di dalam kepemimpinan perusahaan berani ambil hutang itu karena dia agresif. Ini berkaitan dengan karakter orang sebenarnya. Tapi ada juga mungkin yang tidak agresif. Jadi kalau orang yang tidak agresif itu ya bisa saja mungkin dia tidak memilih untuk hutang karena dia takut ya, karena dia hutang itu berisiko, maka bisa aja tidak jadi ngambil hutang gitu. Jadi faktor-faktor ini nih faktor yang dasar mempengaruhi struktur modal. Seperti yang saya jelaskan sekali lagi, sebenarnya banyak faktor ya, banyak sekali faktor. Kalau Anda baca ya literatur-literatur tentang capital structure itu determinannya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, sekarang kita masuk ke risiko. Tadi kan saya bilang bahwa capital structure itu ada risiko yang timbul ya. Selain return kita juga bicara soal risiko. Nah, risiko yang timbul itu bisa dua ya. Risiko bisnis dan juga risiko finansial. Nah, risiko bisnis ini catat baik-baik ya di catatan Anda bahwa risiko bisnis itu risiko yang timbul atau terjadi ya disebabkan aset perusahaan. Jadi kalau saya akan menanggung risiko bisnis itu karena aset, bukan karena penggunaan utang. Di sini saya kasih contoh ya. Ini kan kita punya aktif neraca ya, neraca. Masih ingat di sisi kiri neraca itu apa namanya? Debit. Hah? Debit? Neraca itu terdiri atau penyeimbangan keseimbangan antara apa di sini nih? Aktiva. Aktiva ya atau aset. Sedangkan di sisi sebelah kanan ini adalah Liabilitas. liabilitas atau hutang dan modal sendiri. Atau kita sebut juga dengan ekuitas. Ini rumus dasar ya, orang manajemen, terutama manajemen keuangan itu harus tahu konsep dasar. Nah, resiko bisnis itu resiko karena ada aset. Jadi ketika perusahaan itu punya aktiva, punya aset, itu resiko bisa timbul. Jadi kalau saya punya aset tetap kayak mesin, kayak saya punya bangunan, punya tanah, itu semua menimbulkan risiko yang namanya risiko bisnis. Sama juga kalau kita punya uang kas, itu juga menanggung risiko. Perusahaan itu ada risiko. Jadi semakin besar aset, kita bisa katakan bahwa risiko bisnisnya itu juga semakin besar. Jadi ingat ya, risiko bisnis itu risiko yang timbul karena ada aset, penggunaan aktiva. Titik tekannya di situ. Oke. Sedangkan risiko finansial itu risiko yang terjadi karena penggunaan hutang perusahaan. Atau tadi yang disebut juga dengan liabilitas atau debt, hutang. Itu yang terjadi di sini. Jadi kalau perusahaan itu menerbitkan utang atau punya hutang, ya, punya debt, mau utang jangka pendek, mau utang jangka panjang, tapi semakin banyak utang, maka yang terjadi di perusahaan itu adalah resiko finansial. Jadi jelas ya bahwa resiko bisnis itu resiko karena aset ya atau aktiva, sedangkan resiko finansial itu resiko yang terjadi karena hutang. Itu jelas, clear ya. Nah, dua resiko ini terjadi pasti itu dalam perusahaan gitu. Jadi semakin banyak asetnya, kemungkinan risikonya makin besar.
semakin banyak hutang perusahaan, risiko finansialnya juga makin besar. Mari kita lihat satu-satu dulu, mulai dari risiko bisnis. Ya. Nah, risiko bisnis ini ada sejumlah faktor yang mempengaruhi. Ada 5 di sini. Kalau Anda baca bukunya Brigham itu dia jelas dengan tulisannya dia bilang ada beberapa faktor ya. Memang di luar ini selain ini ada, tapi dia ringkas ada 5 faktor besar ya yang bisa mempengaruhi risiko bisnis. Nah, risiko-risiko bisnis ini atau faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bisnis ini itu umumnya adalah faktor-faktor yang dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Kita ambil contoh permintaan. Ya. Permintaan terhadap suatu produk itu juga akan mempengaruhi risiko. Jadi kalau semakin banyak atau semakin sedikit permintaan masyarakat terhadap suatu produk, itu pasti akan mempengaruhi risiko bisnis dia. Ambil contoh tadi misalnya, ya, yang Pedro bilang tadi misalnya. Kalau usaha rumah makan itu risikonya lebih kecil dibandingkan travel ya, karena dari sisi dana. Tapi kalau dari sisi permintaan jelas. Kalau bisnis warung makan mungkin tidak terlalu berisiko. Kenapa? Orang butuh makan. Anda bangun warung makan itu orang kebutuhan dasarnya makan. Tapi tour and travel itu permintaan konsumen yang kebutuhan ketiga dia, tersier dia. Bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Kalau kita belajar di pengantar ilmu ekonomi. Jadi permintaan itu mempengaruhi ke risiko bisnisnya, tapi beda-beda. Kalau permintaannya sedikit kayak tour and travel tadi, ya karena bisnis tersebut kan bukan bisnis yang menjadi kebutuhan dasar manusia, gitu lah. Jadi permintaannya bisa jadi jauh lebih rendah dan itu pasti akan mempengaruhi ke risiko bisnis. Nah, erat kaitannya juga dengan harga jual, gitu. Kalau kita beli produk kayak makanan itu kan relatif bisa terjangkau. Coba tour and travel, ya. Misalnya, wah Pak, saya mau liburan ke Sorong, Papua, ke Raja Ampat. Gitu. Kita mau berlibur ke sana. Itu costly, lebih mahal, gitu. Ketimbang Pak, saya mau beli nasi kuning, gitu, atau nasi goreng, atau makanan minuman di warung itu kan harga itu berarti erat kaitannya dengan risiko bisnis dia. Ya. Harga yang makin tinggi ya risikonya juga makin besar karena bisa saja tidak ada yang mau beli kan, gitu, atau daya beli masyarakat bisa jadi tidak terjangkau. Kemudian biaya juga sama, ya. Tadi bisnis-bisnis yang tadi investasi besar butuh biaya yang besar itu jauh lebih berisiko dibandingkan bisnis-bisnis yang mungkin tidak membutuhkan cost atau biaya yang terlalu besar. Kemudian produk itu juga ikut mempengaruhi. Dia tipenya apa dulu, ya? Barang atau jasa. Barang itu lebih mudah mendeteksi kualitasnya dengan pandangan mata. Oh, produk ini jelek, produk ini tidak bagus, produk ini bagus. Itu kan dengan panca indera kita bisa itu. Tapi kalau jasa mungkin tidak semua orang punya rasa yang sama gitu loh istilahnya. Punya misalnya gini. Saya suka gunting rambut di salon A. Belum tentu si B itu atau orang lain itu menyukai di salon A itu. Bisa jadi dia sukanya di salon B. Nah, maka produk itu ikut juga bisa mempengaruhi ke risiko bisnis. Gitu. Ya. Terus yang kelima, operating leverage. Nah, operating leverage itu apa? Itu adalah penggunaan biaya tetap. Jadi perusahaan dengan penggunaan biaya tetap yang besar itu ikut meningkatkan risiko bisnis dia. Makanya di situ operating leverage atau leverage operasi itu bisa meningkatkan risiko bisnisnya. Mari kita bedah satu-satu. Bedah operating leverage-nya, tidak satu-satu, tapi kita fokus ke operating leverage ya, karena tadi itu pemicu dasarnya di situ. Bahwa faktor lain ini juga ikut mempengaruhi, yes.
Tapi fokus utama kita di operating leverage dulu, ya. Nah, kita lihat operating leverage. Operating leverage ini terjadi pada kondisi kegunaan biaya tetap itu lebih bermanfaat daripada biaya variabel. Contoh, ya, semakin tinggi penggunaan biaya tetap, maka operating leverage perusahaan akan ikut tinggi. Karena apa? Itu bisa dampak ke risiko yang ditanggungnya jadi besar. Kenapa? Karena biaya tetap itu istilahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, tapi aktivitas perusahaan ini tidak ikut berubah. Gitu. Memang kalian bingung ini, biaya tetap apa ini Pak? Ada yang tahu biaya tetap itu apa? Jangan-jangan di kelas ini saya sudah ngomong menggebu-gebu karena Anda belum, karena ini dapatnya di akuntansi biaya ya, biaya tetap. Temannya namanya biaya variabel. Ada yang pernah dapat di SMA? Yang jurusan IPS atau belajar tentang di SMK mungkin, akuntansi pasti dapat itu. Ada? Lupa, Pak. Waduh, lupa. Yang lain? Yang lain? Tidak ada sama sekali yang ngerti biaya tetap sama biaya variabel. Oke, kalau tidak ada saya jelaskan sedikit ya biaya tetap, biaya variabel. Biaya tetap, biaya variabel itu gini. Biaya tetap itu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, tapi tidak tergantung oleh aktivitas operasi. Contoh misalnya, ketika saya buat kue pisang, katakanlah, kita ambil contoh sederhana, kue pisang, itu kan kalau misalnya saya butuh listrik, saya goreng pisang di malam hari, itu kan biaya tetap. Istilahnya saya goreng, tidak goreng pisang goreng itu, kue itu, saya tetap keluarkan biaya untuk bayar listrik. Nah itu kategorinya adalah biaya tetap. Biaya yang tidak berubah karena aktivitas operasi kita atau kegiatan operasional kita. Tapi kalau biaya variabel kebalikannya, biaya yang ikut berubah karena aktivitas operasi. Contoh, misalnya tadi saya buat kue pisang. Kalau biaya variabel itu adalah biaya produksinya. Biaya beli tepung, biaya beli pisang, biaya beli apa lagi ya. Pokoknya biaya-biaya yang ikut berubah kalau aktivitas operasi kita berubah. Aktivitas perusahaan kita itu banyak, itu naik. Kalau dia sedikit, biayanya turun. Nah, itu biaya variabel. Nah, biaya tetap ini biaya yang istilahnya kegiatan ada tidak, dia tetap keluarkan biaya listrik, biaya air, biaya telepon gitu. Kayak misalnya kita beli biaya internet itu kan, itu biaya tetap. Kenapa? Karena misalnya kita beli katakanlah 20 giga. Terus 1 bulan kita pakai hanya 15. Apakah 5 giganya itu disimpan di bulan berikut? Kan tidak, dia habis. Makanya kita kategorikan sebagai biaya tetap untuk biaya internet gitu-gitu. Itu masuk biaya tetap. Nah, kembali ke operating leverage, bahwa semakin tinggi biaya yang tetap tadi, biaya kayak listrik, biaya air, biaya telepon, ya, biaya komunikasi, biaya internet tadi itu maka akan menyebabkan operating risikonya jadi naik, operating leverage jadi naik dan efeknya ke risiko. Gitu. Jadi semakin penggunaan biaya tetap makin tinggi, maka risiko makin naik. Ambil contoh kayak di masa COVID. Di masa COVID sekarang ini perusahaan itu biaya tetapnya besar. Contoh misalnya ya, katakanlah di kampus. Ya, memang kalau sebelum pandemi dan setelah pandemi kita tidak bayar listrik. Coba logika. Di saat pandemi ini kita tetap bayar listrik tidak? Menurut kalian? Bayar, Pak. Tetap bayar. Tetap membersihkan ruang kelas walaupun tidak ada aktivitas orang. Tetap membersihkan ruang kelas, merawat LCD, merawat aset-aset tetap tidak biaya itu dikeluarkan. Tetap, oke. Maka yang terjadi kalau COVID ini kita punya biaya tetap naik, tetap. Maksudnya bukan naik juga, tetap ada gitu. Sedangkan aktivitas kita diubah semua ke handphone atau ke laptop atau ke secara daring. Nah,
maka biaya tetap itu akan berakibat pada risiko yang ditanggung oleh perusahaan, atau tadi konteks contoh kita adalah Unkriswina, dia tetap tanggung risiko karena biaya tetapnya tidak turun. Gitu. Nah, untuk lebih jelas, ini ilustrasinya. Kalian lihat di sini ada dua plan, ya, plan A dan plan B. Nah, dua plan ini itu biaya tetapnya beda-beda. Biaya tetap itu bahasa Inggrisnya fixed cost. Kalau Anda ketemu istilah fixed cost itu artinya biaya tetap. Kalian lihat di plan A, apa yang terjadi? Fixed cost atau biaya tetap di plan A itu hanya 20. Sini. Sedangkan di plan B itu sampai angka 60. Nah, apa yang terjadi dengan dua kondisi ini? Kalian lihat, pertama di BEP. BEP itu adalah kondisi break even point atau kondisi perusahaan pulang pokok, ya, titik pulang pokok perusahaan. Artinya perusahaan itu tidak mengalami keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Nanti cara menghitung break even point ini nanti ada di mata kuliah khusus, ya, akuntansi manajerial nanti akan bahas perhitungan ini. Jadi saya tidak mengambil ranah itu. Tapi saya mau menjelaskan ilustrasinya. Nah, ketika dengan plan A dengan biaya tetap $20, ya, $20.000, sorry, ini karena thousands of dollar. Apa yang terjadi dengan biaya tetap? Biaya tetap, break even point atau kondisi titik pulang pokok. Perusahaan titik pulang pokoknya adalah 40.000 unit, ya, dia jual. Itu pulang pokok. Kalau dia jual di atas itu, misalnya kalau perusahaan sampai jual 60.000, 80.000 atau bahkan 100.000, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Maka jangan jual di bawah 40.000, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, itu di plan A. Di plan B, apa yang terjadi? Biaya tetap naik. Ya, dari awalnya katakanlah 20 naik jadi 60. Anda lihat apa yang terjadi. Kalau di plan A jual 60.000 itu sudah untung, sudah mengalami keuntungan, tapi di sini jual 60.000 unit, sorry. Ya. Itu perusahaan masih mengalami yang namanya titik pulang pokok. Bahkan dia harus jual di atas 60.000 di plan B itu supaya dia mengalami keuntungan. Nah, dari gambar ini, ilustrasi ini, itu mau jelaskan bahwa biaya tetap yang semakin tinggi itu akan menaikkan risiko Anda. Titik pulang pokoknya naik, kondisi untungnya jadi harus lebih tinggi gitu. Naik. Nah, makanya saya bilang ini kalau mau di riset unik ini. Ini kalau ada yang tertarik di leverage, operating leverage itu unik. Kita mau bisa ngecek di masa pandemi ini misalnya, itu perusahaan itu secara logika operating leverage-nya naik. Kenapa naik? Karena feeling saya fixed cost dia naik. Gitu. Contoh, ya, saya punya perusahaan misalnya 10 lantai, ya, 10 tingkat tinggi. Itu kan saya tetap harus keluarkan biaya pembersihan, ya, untuk walaupun tidak ada orang, gitu, walaupun tidak ada orang. Atau saya tetap harus keluarkan biaya listrik di malam hari, gitu. Atau mungkin memang nilainya turun, tapi biayanya tetap saya keluarkan, fix, ya, fixed cost. Maka yang terjadi saya pikir itu meningkatkan operating leverage perusahaan itu. Nah, itu konsep dari operating leverage. Jadi yaitu tadi, ya, kenapa tadi timbul tadi itu risikonya, yaitu tadi karena ada, masih ingat, risiko bisnis itu timbul karena Penggunaan aset, Pak. Karena penggunaan aset. Ya. Jadi kalau saya punya aset makin besar, biaya tetap saya jadi naik. Gitu. Ya, kalau biaya tetap naik, ya tadi operating leverage naik dan juga risikonya naik.
Clear ini ya, jelas ini ya. Apa yang terjadi ketika perusahaan meningkat ya, dia punya aset tetap dan juga operating biaya tetap ya, biaya tetapnya juga ikut naik. Nah, ini ilustrasi secara tadi gambar, ini secara angka. Sebenarnya ilustrasi ini itu juga dengan jelas mau bilang bahwa biaya tetap yang semakin tinggi itu pasti akan berdampak pada risiko. Ya. Ini saya kasih contoh yang kayak tadi dengan gambar, tapi ini dengan angka. Ya. Di sini plan A harganya sama ini, $2. Cuman biaya variabel beda. Plan A lebih mahal daripada plan B. Tapi biaya variabel biaya tetapnya, fixed cost-nya itu jauh lebih besar plan B, 60.000 US dollar. Sedangkan plan A itu hanya 20.000. Dengan aset yang sama dan dengan tax rate atau pajak yang sama, coba sekarang kita hitung secara hitung-hitungan ya. Nah, kita lihat di sini ya, jumlah unitnya sama di kondisi yang sama. Jumlah penjualannya juga sama. Ini ya. Baik itu plan A maupun plan B. Nah, tapi waktu kita menghitung plan A, rata-rata dari return on equity-nya, profitabilitasnya, ini lebih kecil daripada perusahaan yang daripada plan B ini, sampai 12%. Ya. Begitu juga dengan net income. Ya. Jadi lebih kecil kalau plan A dengan biaya tetap yang rendah. Jadi biaya tetap yang semakin tinggi itu dampaknya pasti juga ke return on equity atau profitabilitas. Itu sudah harga mutlak itu, sudah pasti itu. Ya. Tapi Anda lihat di yang dalam kotak ini, apa yang terjadi dengan risiko? Kan kalau waktu kita ukur risiko kemarin kan banyak cara. Cara yang paling mudah itu adalah kita mengukur standar deviasi atau kemencengan. Apa yang terjadi dengan standar deviasi untuk plan A? Ya. Lihat di sini. Nilainya hanya $24 atau di ROE-nya 7,4%. Coba bandingkan dengan plan B yang biaya tetapnya tadi sampai 60.000 US dollar. Ya. Operating profit-nya sampai 49.000. Sedangkan return on equity-nya 14,82. Lebih besar. Jadi standar deviasi yang besar itu menunjukkan risiko dia besar. Ya. Jadi artinya dari hitung-hitungan ini, dari angka-angka ini, itu mau menunjukkan bahwa plan A dengan biaya tetap yang cenderung lebih rendah ya dibandingkan plan B yang tinggi, itu risikonya jauh lebih kecil dibandingkan ini. Ya, plan B yang risikonya jauh lebih besar. Nah, ini ilustrasi ini sebenarnya mau menunjukkan ke Anda, ini tergantung kembali ke Anda, perusahaan Anda ya, kondisi Anda dan situasi Anda dan pilihan Anda. Jadi kalau ditanya manajer itu sebaiknya yang mana? Yaitu jawabannya adalah di manajer keuangan itu sendiri. Dia mau yang mana? Gitu. Tadi kalau dia tidak agresif, saya pikir dia akan ambil plan A. Karena dia tidak terlalu menyukai risiko. Tapi kalau dia tipenya nekat dan berani, ya silakan ambil plan B. Gitu. Tapi ingat menanggung risiko yang lebih besar. Gitu. Kalau di corporate finance atau di teori yang kita pakai di manajemen keuangan yang seperti ini memang kita lebih pakai kondisi yang rasional ya, kondisi yang rasional. Jadi investor itu lebih rasional, tidak menyukai risiko. Tapi kalau pandangan berseberangannya itu ada yang kita sebut dengan behavioral, itu biasanya pandangannya itu berlawanan arah dengan corporate finance gitu. Ya, cuman itu nantilah ya Anda belajar di level yang lebih tinggi ya, S2 ataupun S3. Tapi di S1 kita cukup belajar basically dulu ya, standarnya dulu. Nah, ini ilustrasi secara gambar distribusi ya. Ini kalau yang sudah ambil statistik biasanya familiar dengan bentuk ini, tapi kalau yang belum
bingung ya. Jadi ini bentuk distribusi yang menunjukkan semakin lebar distribusinya, ya, menunjukkan resikonya juga makin besar. Ya. Anda lihat dengan sales probability distribusinya untuk plan A dan plan B itu sama-sama. Kan dia expected-nya kan $200.000 di sini kan. Ini penjualannya. Jadi ini plan A dan plan B punya distribusi yang sama. Tapi profitability ROE atau profitabilitas dari distribusi probabilitas dari dua plan ini itu berbeda. Yang warna merah ini adalah plan A, yang warna hijau ini adalah plan B. Anda lihat yang terjadi, plan A itu ya dia punya bentuk distribusi itu lebih pendek dibandingkan plan B yang warna hijau. Itu nampak tidak di situ warnanya? Mungkin Anda harus besarkan layarnya ya. Bisa kentara grafiknya di layar itu? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi seperti itu. Tapi expected atau return on equity atau profitabilitas yang diperoleh plan B itu jauh lebih besar dibandingkan plan A. Ya tadi sesuai dengan yang saya bilang di awal, ya, risk and return, risiko dan return. Jadi Anda kalau dapat risiko yang besar, Anda memilih risiko yang besar, pasti return yang Anda dapatkan kan juga lebih besar dibandingkan kalau Anda pilih risiko yang kecil. Oke, risiko bisnis oke, kita pindah ke risiko finansial. Kalau risiko bisnis tadi karena perusahaan itu menggunakan aset tetap, kalau di sini risiko finansial itu karena perusahaan itu punya debt atau punya hutang. Nah, risiko finansial itu merupakan tambahan konsentrasi risiko yang ditanggung oleh pemegang saham biasa disebabkan hasil dari financial leverage. Financial leverage itu terjadi pada saat perusahaan menggunakan hutang ataupun saham preferen. Nah, tadi di sebelumnya saya hanya bilang hutang, tapi di sini saham preferen juga ternyata ikut menambah risiko finansial atau financial leverage. Kenapa? Karena saham preferen itu karakteristik pembayaran saham preferen itu mengikuti prinsip hutang. Walaupun dia itu terkategori sebagai pemilik perusahaan, tapi sistem pembayarannya kan dividen tetap yang kita sudah pernah bahas sebelum waktu penilaian surat berharga, waktu kita menghitung biaya modal. Saham preferen itu kan punya dua karakteristik. Dan karakteristik pembayarannya itu sama dengan hutang. Maka saham preferen itu ikut meningkatkan financial leverage atau bisa berdampak pada finansial risiko, itu risiko finansial. Nah, di sini ada ilustrasi tadi saya bilang, ya. Perusahaan dengan hutang dan perusahaan tanpa hutang. Ini dengan gambar dengan angka ya. Di seksi 1 atau bagian pertama ini adalah zero debt. Artinya perusahaan itu tidak menggunakan hutang sama sekali, no hutang. Maka di situ debt ratio-nya 0%. Lah kenapa 0, Pak? Ya tadi sudah bilang bahwa dia tidak menggunakan hutang. Berarti modal dia 100% itu menggunakan modal sendiri atau equity. Ya. Makanya di sini aset perusahaan $200.000 itu debt-nya 0, tapi equity-nya sini penuh. Ya. Kemudian di sini ada outstanding share atau saham beredarnya ada 10.000. Nah, di sini kita hitung-hitungan ya. Di berbagai macam kondisi lalu kita cari nilai rata-ratanya. Sedangkan kondisi yang kedua, ini yes perusahaan pakai hutang, tapi di sini hanya 50% atau setengah bagian saja dia pakai hutang. Makanya kalau lihat di struktur neracanya, ya asetnya 200.000, ya utangnya 100, maka equity-nya 100.
Dan di sini dia harus ada interest rate itu tingkat suku bunga. Kenapa? Karena dia berhutang. Karena hutang itu kan menimbulkan pembayaran bunga. Dengan share outstanding-nya lebih kecil ya, setengah bagian, hanya 5.000. Nah, di sini juga kita ada hitung-hitungannya. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan perusahaan tanpa hutang dan perusahaan dengan hutang. Kalian lihat EBIT-nya atau earning before tax-nya sama ya di sini ya, $40.000. Jadi mau dia berhutang ataupun tidak berhutang, di sini nilai earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajaknya sama-sama $40.000. Nah, ketika perusahaan tidak menggunakan hutang atau zero debt, maka interestnya jadi nol. Lah kenapa interestnya nol, Pak? Ya dia tidak membayar bunga kan? Karena dia tidak pakai hutang. Maka interestnya nol. Mau kondisi treble, mau kondisi pur, mau kondisi normal ya nol. Karena dia tidak ada utang. Gitu. Tapi perusahaan dengan hutang tadi itu menimbulkan interest atau ada interestnya, ada bunganya. Nah, di sini Anda lihat perusahaan itu harus membayar 12 ya. 12.000 ya atau 12%. 12.000. $12.000 ya. Bunga. Baik di setiap kondisi apa ya? Di situ interestnya kan 12% tidak mengenal kondisi apapun, mau kondisi lagi baik, mau kondisi lagi buruk, itu perusahaan harus tetap bayar $12. Maka dikali dengan hutangnya dapatlah 12.000. Ya. Nah, kalian lihat sini, pre-tax income atau laba setelah pajak. Laba setelah pajak untuk perusahaan dengan zero debt atau tanpa hutang itu 40.000. Tapi perusahaan dengan yang ada hutang tadi lebih kecil di sini. Pre-tax income-nya hanya $28.000. Nah, kemudian masuklah ke tax atau pembayaran pajak. Pajaknya kan sama, mau ada hutang, tidak ada hutang, perusahaan harus tetap bayar pajak ke pemerintah. Anda lihat, kalau tanpa hutang, perusahaan harus membayar ke pihak pajak ini expected-nya sebesar, nilainya sebesar $16.000 bayar pajak. Ya. Tapi kalau perusahaan itu menggunakan hutang, dia bayar pajaknya jauh lebih kecil, hanya 11.200 saja. Lah kenapa kecil di situ? Ya itu tadi. Karena perusahaan itu menggunakan hutang. Makanya di teori-teori struktur modal kayak trade-off gitu-gitu kan bilang bahwa hutang itu sebagai salah satu bentuk perlindungan pajak atau tax shield. Jadi perusahaan yang berhutang itu pasti membayar pajaknya lebih rendah daripada perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Makanya di situ manfaat hutang sebagai tax shield atau perlindungan pajak. Ini sudah terbukti di sini, ya. Kemudian, ya, net income-nya kalian lihat memang jauh lebih kecil. Kalau perusahaan yang tidak pakai hutang zero debt, kalian lihat expected value-nya 24.000, sedangkan kalau dengan hutang 16.000. Gitu. Nah, terus apa yang terjadi kemudian? Nah, kalian lihat sini. Yang terjadi ketika perusahaan dengan tanpa hutang sama sekali, ya, kalau kita hitung expected-nya 12% ROE-nya. Kalau expected value untuk yang dengan hutang tinggi, lebih tinggi, 16,80%. Return and equity-nya atau profitabilitas sama earning per share-nya juga lebih besar. Kalau zero debt hanya 2,4, kalau dengan hutang 50% 3,36.
Tapi apa yang selanjutnya yang Anda hitung? Setelah expected value, yang kita hitung selanjutnya adalah standar deviasi atau simpangan baku untuk menghitung dia punya risiko. Ya, apa yang terjadi? Tanpa hutang itu 14,82%. EPS 2,96. Apa yang terjadi dengan perusahaan yang menggunakan utang 50%? Risikonya jadi 29,64 ini. EPS-nya juga lebih besar 5,93. Anda bandingkan dengan yang tanpa hutang. Ini lebih kecil kan? Nah, itu artinya bahwa tadi seperti kembali depan tadi risk and return. Jadi risiko perusahaan dengan hutang itu lebih besar dibandingkan perusahaan tanpa hutang. Memang di satu sisi ada manfaat pajak tadi ya. Ada manfaat pajak atau tax shield tadi yang terjadi. Cuman kembali ke risiko tadi bahwa risiko finansial itu terjadi ketika hutang ada. Jadi kalau Anda berhutang ya, di satu sisi punya manfaat ya, tax shield, tapi di sisi lain Anda siap menanggung risiko. Gitu. Jadi jelas di gambar ini terakhir ini itu menjelaskan bahwa perusahaan yang zero debt ya atau tidak menggunakan hutang sama sekali yang warnanya merah ini itu jauh lebih kecil risikonya atau gambarnya kan jadi lebih kecil. Jaraknya hanya segini nih. Dibandingkan yang warna hijau. Warna hijau ini perusahaan itu berhutang 50% itu jauh lebih besar. Memang konsekuensi dari zero debt ini kecil aja, dia punya return on equity hanya 12%. Tapi dibandingkan dengan perusahaan dengan utang tadi 16,8. Gitu. Ya, kalau ditanya mana yang lebih baik, apakah berhutang atau tidak, saya saja sampai detik ini di capital structure itu tidak ada jawaban sih, belum ada jawaban yang pasti. Gitu. Di beberapa kondisi berhutang itu baik gitu, di beberapa kondisi juga berhutang itu juga tidak baik gitu. Jadi jawabannya tergantung situasi dan kondisi, ya, kontingent. Jadi di sosial, kita di teori ilmu-ilmu sosial ini atau di spesifiknya di manajemen memang seperti itu. Ya. Nah, terus bagaimana sih kita menentukan struktur modal yang optimal? Nah, ini kondisi ya, kondisi yang optimal itu ya seperti itu tadi, harga saham paling maksimum dengan biaya modal yang paling minimum. Cuman untuk mendapat kondisi ini setiap perusahaan itu beda-beda. Ya. Ada yang komposisinya 50-50. Ya, artinya setengah bagian hutang, setengah bagian modal sendiri. Ada yang seperti itu. Ada juga yang komposisinya misalnya lebih banyak hutang, ya 60 hutang, 40 modal sendiri. Ada juga yang kebalikan, justru hutangnya hanya 40%, modal sendiri 60% juga optimal. Jadi setiap perusahaan itu pasti beda, tergantung situasi, tergantung kondisi, ya banyak hal yang ikut mempengaruhi struktur modal itu jadi optimal. Gitu. Oke, sejauh ini sebelum kita pindah ke slide berikut, ada tidak yang ingin Anda tanyakan dulu terkait risiko bisnis dan juga risiko finansial? Saya buka kesempatan untuk Anda bertanya. Silakan. Tidak ada ya? Iya, tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, ini ilustrasinya ini. Ini kondisi optimalnya Big D. Ini beda perusahaan, beda situasi, beda kondisi,
beda juga ya. Ini hanya ilustrasi, hanya contoh saja ya. Ilustrasi. Kalau di Indonesia bisa jadi beda juga ya. Nah, ini kalian lihat di sini komposisi ternyata ketika debt to assetnya 40% atau debt equity-nya itu 0,66 atau 66,67%. Itu kita memperoleh harga saham paling besar itu 22,22 dan WACC atau biaya modalnya paling kecil. Kita lihat dengan kondisi-kondisi tadi, justru kalau dia naikkan hutang lagi malah di situ estimated price atau nilai sahamnya kan jadi lebih rendah. WACC-nya juga makin besar ini makin naik ya, makin besar. Ini WACC yang paling kecil sudah 11,04. Tapi ketika dia tanpa utang aja 12% WACC, biaya modalnya juga besar. Itu ilustrasi ya bagi konteks perusahaan Big B ya. Nah, ini ada ilustrasi dari gambar ya, mau jelaskan bagaimana risiko-risiko tadi ya. Jadi ini yang garis tegak ini menggambarkan return ya. Ini ROE, sedangkan yang mendatar ini adalah rasio hutang. Nah, kita lihat dulu dari yang paling atas, warna merah. Apakah di HP Anda itu warnanya merah ya? Gambarnya. Ya, merah, Pak. Oke. Orange, Pak. Oke, pokoknya warnanya paling terang ya, paling atas itu ya. Nah, kalian lihat apa yang terjadi ketika perusahaan makin banyak hutang atau rasio utangnya naik dari 0 jadi 10 ke 20, 30, 40, 50, 60. Apa yang terjadi dengan risiko finansial? Ini atau yang warna merah. Ini pertanyaan ini, jawab. Apa yang terjadi ketika debt ratio-nya naik? Atau hutangnya besar, semakin besar. Apa? Ada yang mau jawab? Risikonya besar, Pak. Risiko semakin besar. Resiko finansialnya semakin besar. Jangan hanya jawab resiko ya, tapi resiko finansialnya makin besar. Ya, makanya debt ratio naik, resiko finansialnya ikut naik. Tapi resiko bisnis, kalian lihat, ini datar dia, tidak naik-naik. Ini resiko bisnisnya sebesar ini, tapi hutang naik, resikonya tetap ini. Kok bisa? Kenapa resiko bisnisnya tidak naik? Hutang naik, resiko finansial naik, kok resiko bisnis tidak naik? Ada yang mau jelaskan kenapa tidak naik? Waduh, tadi saya jelaskan awal paham. Saya tanya lagi, kok dia membisu? Karena resiko bisnis dipengaruhi oleh aset bukan utang. Betul sekali, Cecilia. Ya, tadi kan sudah saya bilang bahwa resiko bisnis itu karena aset. Jadi utang naik, resiko bisnis tidak berdampak. Justru hutang naik dampaknya ke resiko hutang naik berdampak ke resiko Finansial. Betul sekali. Itu catat ya, catat. Itu harus disimpan baik-baik karena itu modal Anda ketika Anda mau apa istilahnya? Mendalami finance atau menyukai ilmu manajemen keuangan, itu dasar-dasar gini Anda harus tahu. Nah, terus yang warna biru yang paling terakhir kan di tengah itu hijau, yang biru muda di bawah itu risk free. Kalau diterjemahkan memang risiko bebas, tapi dia bukan bebas risiko, bukan, tapi itu adalah risiko yang istilahnya ditanggung oleh perusahaan
mau kondisi apapun dia tetap menanggung risiko ini. Karena apa? Risiko ini nih risiko yang terjadi di luar kendali perusahaan. Misal krisis. Waktu krisis ini kan tidak ada yang bisa kontrol ini. Itu. Ya. Karena perusahaan itu mau tidak mau harus menanggung risiko karena krisis gitu. Misalnya daya beli masyarakat jadi turun sehingga tidak membeli produk-produk yang dijual oleh perusahaan itu, efek krisis itu kan ya tidak bisa dikontrol, kan tidak bisa apa-apakan, maka perusahaan itu siap harus menanggung risiko itu. Itu risiko yang pasti. Risk free itu risiko yang pasti akan ditanggung oleh perusahaan. Contoh sekarang COVID itu saya pikir masuk ke kategori krisis kan sebenarnya, krisis kesehatan. Tapi dampaknya kan perusahaan tidak bebas seperti kondisi normal. Maka mau tidak mau ya itu kita anggap atau kita kategorikan sebagai risiko. Ya. Dan risiko itu ya tidak ditentukan oleh hutang. Mau hutang naik pun ya tetap sama aja. Mau saya hutang turun pun juga risikonya tidak turun-turun kan. Krisis tetap ada, COVID-nya juga tetap ada. Oke, sekarang kita pindah ke teori-teori. Ya, ini nih sebenarnya banyak. Cuman sekali lagi saya pilih teori struktur modal ini yang dasarnya serta teori-teori yang sering dipakai, ya, sering menjadi rujukan. Ya. Yang pertama itu teori struktur modal dari penemunya pertama kali ini. Namanya Modigliani dan Miller, ya, Franco Modigliani dan Merton Miller. Tahun 58. Itu mereka memperkenalkan model teori struktur modal secara matematis saintifik atas dasar penelitian yang continuous, ya. Nah, teori itu, ya, teori struktur modal yang pertama kali 58 itu disebut sebagai irrelevant capital structure. Dia sebut dengan itu. Irrelevant theory. Jadi dia bilang bahwa struktur modal perusahaan itu mau kombinasi seberapa baik pun, seberapa bagus pun, Anda mau lebih banyak hutang, mau lebih sedikit hutang, mau 50-50, Anda mau campur aduk bagaimanapun, itu tidak efek ke nilai perusahaan. Ya. Itu tahun 58. Memang kontroversi, ya, karena waktu itu dibuktikan secara matematis dan terbukti ternyata. Tapi pembuktian yang dilakukan oleh Modigliani dan Miller itu pakai asumsi, gitu. Jadi teori itu kan harus pakai asumsi dia. Ada asumsi-asumsi yang melekat dan asumsi-asumsi itu banyak sekali. Dan inilah yang menjadi kritikan. Akhirnya mereka bilang, wah ini kondisi asumsi-asumsi yang dipakai ini adalah asumsi-asumsi yang dalam dunia nyata itu tidak bisa diterapkan, ya. Misalnya risiko bisnis perusahaan itu dapat diukur dengan simpangan baku earning before interest and tax. Oke, semua investor dan investor potensial memiliki estimasi yang sama. Tapi kan faktanya kan tidak. Asumsi ini kan dibangun seperti itu. Mereka punya asumsi yang sama terhadap earning before interest and tax di masa yang akan datang. Kemudian, ya, saham yang diperdagangkan dalam pasar modal itu kondisi yang perfect capital market, kondisi yang sempurna. Symmetric information, ya, informasinya sama semua, tidak ada biaya transaksi, investor rasional, investor melakukan diversifikasi investasi secara sempurna, tidak ada pajak. Jadi inilah sejumlah asumsi yang dipakai oleh Franco Modigliani dan Merton Miller tahun 58. Gitu. Nah, kemudian dia keluarkan proposisi. Ya, proposisi itu asumsi dari asumsi-asumsi yang dia pakai, keluar itu proposisi, dugaan-dugaan dia terhadap capital structure. Dan yang temuan yang bikin menghebohkan tahun 58 itu adalah dia bilang struktur modal perusahaan itu tidak efek ke nilai perusahaan. Nanti minggu berikutnya atau pertemuan berikut itu kita kan
bahas tentang dividen. Nah, waktu bahas tentang dividen itu juga sama nanti. Dia juga bilang karena teori irrelevant bilang Modigliani dan Miller itu bilang juga bahwa struktur dividen itu tidak meningkatkan nilai perusahaan. Gitu. Ya. Nah, ini proposisinya ada 2 ya. Ini yang tanpa ada pajak, nanti ini dengan ada pajak. Ya, dan proposisi ini nanti berbeda. Ini nanti dia mengembangkan temuan dia dari tahun 58 ke 63. Jadi 63 itu Merton Miller itu kayak mengeluarkan satu artikel lagi tapi dengan pajak tadi. Dan memang betul bahwa nanti disempurnakan di teori-teori berikutnya. Jadi pajak itu kan jadi karena hutang itu kan sebenarnya pajaknya jadi hemat gitu. Nanti ada pembuktian lagi di teori-teori selanjutnya. Ya, tapi intinya sebenarnya yang mau dijelaskan oleh itu adalah sebagai dasar, peletak dasar. Makanya kalau kita baca artikel-artikel atau penelitian-penelitian terkait struktur modal, itu sudah hampir 100% pasti mereka akan menyebut namanya Modigliani dan Miller. Itu 100% itu pasti. Ya. Nah, kemudian ada trade-off teori. Nah, ini Krauss dan Lisenberger ya. Ini teori tahun lupa saya 70-an ya, kurang lebih. Ini bilang jadi dari proposisinya itu kan silakanlah berhutang karena berhutang itu dapat meningkatkan nanti perlindungan pajak. Jadi silakanlah berhutang. Nah, kalau perusahaan itu sampai hutang 100%, itu kan gawat darurat itu. Kenapa? Karena di tidak mempertimbangkan yang namanya resiko atau kebangkrutan. Ini. Jadi di ini silakan berhutang. Karena hutang itu nanti akan memberikan perlindungan pajak ini. Ya, that tax shelter benefit. Jadi silakan berhutang, naik gitu hutangnya. Hutang 100%, Anda akan dapat perlindungan pajak 100%. Tapi lupa, ya Modigliani Miller itu lupa bahwa ketika hutang kita semakin besar, dia lupa ada kemungkinan bangkrut. Makanya trade-off teori menambah itu biaya kebangkrutan. Maka kalau berhutang boleh, tapi ingat ada kondisi yang optimum dalam berhutang. Ketika Anda sudah terlalu banyak, ya justru ya silakan turunkan utang Anda karena itu makin besar itu bankruptcy value-nya makin naik. Maka kalian lihat sini, ya nilai ini harusnya makin turun. Gara-gara apa? Gara-gara bankruptcy atau kemungkinan kebangkrutan gitu. Itu kalau omong bankruptcy itu unik juga itu. Ada Altman Z-score itu loh, menghitung bagaimana perusahaan itu bisa kita duga mengalami kebangkrutan. Itu topik skripsi pun enak itu. Kalau mau omong tentang bankruptcy ya, atau kebangkrutan. Tapi di sini sebenarnya yang mau diperhatikan ini perusahaan itu harus berhati-hati dengan hutang. Jadi hutang itu punya manfaat di satu sisi, tadi perlindungan pajak, tapi di sisi lain dia menimbulkan biaya kebangkrutan atau kemungkinan kebangkrutan. Maka di sini di trade off bilang ya silakan pinjam tapi di kondisi yang optimumnya perusahaan, di mana pinjaman itu atau hutang itu lebih memberikan manfaat daripada biaya kebangkrutan. Begitu. Ini 2 orang ini ya, Alan Krauss dan Robert Hart Lisenberger tahun 73. Kemudian sampai saat ini terus berkembang sih trade-off ini, dan ini teori yang populer juga di finance itu. Ya. Dan itu berkembang sampai ada yang static trade-off, dynamic trade-off. Itu panjang lagi ya kalau kita mau jelaskan, tapi minimal basically trade-off teori ini Anda paham. Itu maksud saya. Ya. Intinya
teori ini mau bilang bahwa silakan Anda berhutang, perusahaan itu boleh berhutang asalkan hutang itu punya manfaat, ya, manfaatnya yaitu tadi tax shelter atau perlindungan pajak. Tapi di satu sisi dia juga akan memperhatikan bankrupsi. Makanya tidak akan ada perusahaan yang 100% itu adalah hutang, gitu. Impossible. Kemudian ini teori yang sejuta umat di apa namanya capital structure, itu teori yang paling sering dipakai itu pecking order. Jadi ini Mayers, ya, Stephen Mayers tahun 84. Terus dia duet lagi dengan Majlub tahun 84 juga. Intinya sebenarnya teori ini mau bilang bahwa perusahaan itu dalam menggunakan dana ada urut-urutan. Jadi perusahaan itu dia akan pakai dulu dana internal, ya. Kemudian kalau dia kurang dana itu baru dia pakai eksternal dari hutang. Kemudian kalau masih kurang lagi ya sudah dia terbitkan ekuitas atau saham baru. Nah, kenapa sampai ada urutan-urutan ini? Atau kenapa dia lebih pilih internal dulu, baru pakai eksternal hutang, kemudian dari eksternal dia pakai hutang, kalau kurang baru dia pakai ekuitas. Itu sebenarnya dasarnya adalah asymmetric information. Jadi kalau perusahaan, kenapa terjadi asymmetric informasi? Karena gini, ketika dia mau memutuskan pakai dana internal atau baru dia pakai hutang, itu kan yang tahu kondisi perusahaan itu kan perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan itu yang tahu kondisi dia sendiri, sehingga dialah yang akan makanya asimetrik, karena perusahaan yang lebih tahu daripada si pemberi pinjaman atau daripada si investor di luar. Manajer itu yang jauh lebih tahu. Dan keputusan itu ada di tangan manajer. Karena dia yang lebih tahu dan terjadi asymmetric information tadi. Karena yang tahu persis adalah perusahaan, maka ya perusahaan itulah yang akan memutuskan menggunakan dana. Dan tadi ya dana internal itu dipilih duluan ya, selain alasan asymmetric informasi tadi, bisa jadi karena dia juga tidak terlalu berisiko. Ya. Karena dana internal itu kan dana punyanya perusahaan. Tidak ada apa namanya bunga di situ, tidak menyebabkan risiko finansial juga gitu. Ya. Apalagi sampai terbitkan ekuitas itu kan apa ya? Ekuitas ini kenapa jadi pilihan terakhir? Itu kan apa? Semakin ekuitas itu kan modal sendiri. Ketika Anda melibatkan banyak orang itu kan perusahaan itu makin jadi lebih ramai kan, keputusannya juga makin lebih sulit, ya. Kita ambil contoh aja, ambil contoh saja. Misalnya kita di rumah ya. Anda di rumah itu berapa orang? Ada yang mau kasih contoh di rumahnya? Ada berapa orang? Di dalam rumah, anggota keluarga dalam rumah. 5 orang, Pak. Simon 5 orang, oke. Terus misalnya tiba-tiba saya suruh tambah di rumahnya Simon itu ada tambahan keluarga sebanyak 10 orang dari kampung tinggal di rumah Simon. Jadi 15 orang. Kira-kira apa yang terjadi, Simon? Penambahan biaya sehari-hari. Makin sakit kepala ya. Nah, sama juga dengan di ekuitas ini. Jadi ekuitas itu kan berarti Anda mengajak investor baru ikut bergabung kan. Gitu. Jadi sama hutang juga. Hutang bukan menambah investor baru, tapi menambah hutang itu kan sebenarnya menambah beban Anda di dalam perusahaan. Dan Anda harus mau tidak mau terlibat dengan pihak luar. Memang kalau di agensi teori itu unik juga ya, masalah keagenan dengan hutang itu. Tapi internal itu, ini teori pecking order ini unik. Jadi ini orang-orang yang dalam tanda kutip tidak terlalu menyukai
pihak luar itu ikut campur dalam perusahaan dia semakin banyak. Jadi makanya dia membuat pendanaan dia internal itu jauh lebih dia akan optimalkan ketimbang dia harus pakai pendanaan-pendanaan dari luar. Itu cara berpikirnya pecking order teori. Dan tesis saya yang lalu saya nguji itu 3 teori ya. Trade off, pecking order sama ada market timing. Dan itu terbukti di Indonesia itu perusahaan-perusahaannya itu lebih cenderung ke arah pecking order. Memang pembuktian riset saya itu dilakukan juga oleh riset-riset sebelumnya juga terbukti bahwa pecking order itu lebih dominan dipakai. Ya, tapi bukan berarti trade off sama market timing atau teori-teori lain tidak. Ada juga pembuktian terkait teori-teori itu. Kemudian signaling theory ini Stephen Arrows kita sudah pernah bahas beliau di APT ya, Arbitrage Pricing Theory. Tahun 77 itu lewat artikelnya dia bilang bahwa teori signaling itu kayak jadi komposisi struktur modal itu kayak dianggap sebagai clue. Jadi aksi dari manajemen perusahaan memberikan clue atau tanda kepada investor tentang bagaimana pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang. Jadi setiap mengubah komposisi struktur modal itu sebenarnya kasih clue ya. Kalau dia pakai hutang atau tidak itu kayak clue, kasih tanda ya. Bagaimana prospek ke depan. Kalau pembuktian secara empiris kalau berhutang itu ya memang ada 2 versi, tapi versi yang paling umum dipakai hutang itu kayak sinyal baik. Jadi kalau perusahaan itu berhutang itu sebenarnya memberikan sinyal positif kepada investor gitu. Itu kata teorinya, tapi Anda silakan kalau mau meragukan terhadap penjelasan signaling teori ya boleh. Itu uniknya teori sosial itu ya. Anda manajemen keuangan itu semua teori di sosial itu bukan harga mati ya, bukan suatu kondisi yang mutlak gitu, tapi itu bisa diperdebatkan ya, bisa diperdebatkan. Kemudian market timing ini yang paling baru, ini McClellan-Becker and Jeffrey Wegler tahun 2002 itu struktur modal itu ditentukan oleh nilai pasar. Jadi di situ kalian lihat penjelasannya adalah perusahaan akan menerbitkan ekuitas jika nilai sahamnya cenderung tinggi. Tapi kalau nilai sahamnya rendah, maka dia akan repurchase atau beli. Dan itu otomatis titik tekannya kan di ekuitas ya. Dan itu pasti kalau nilai pasar lagi baik ya, pasar lagi tinggi, dia beli ya, dia akan membeli ekuitas dan efeknya struktur modalnya hutangnya jadi rendah, komposisinya lebih rendah. Tapi sebaliknya kalau dia repurchase ya hutangnya jadi naik. Ya, itu penjelasan market timing. Oke, ini keputusan struktur modal itu faktornya nih banyak ya. Banyak Anda bisa lihat di situ ada struktur aset, ada operating leverage, ada growth rate, profitability, tax control, manajemen attitude dan masih banyak lain. Ini segelintir aja ya. Ini based on Brigham ya, berdasarkan bukunya Brigham. Tapi kalau Anda baca artikel di Capital Structure itu sangat banyak ya. Nah, kemudian ada pengukuran. Sebenarnya bagaimana sih kita tahu struktur modal suatu perusahaan? Nah, ini saya pikir Anda harus catat ini karena ini juga erat kaitannya dengan tugas Anda. Karena nanti saya minta harus mengukur struktur modal di perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, di sini ketika kita ingin mengetahui struktur modal, maka diperlukan alat ukur. Kita tidak bisa hanya lihat, oh ini perusahaan ini utangnya tinggi, utangnya rendah, itu tidak bisa. Ya, oke. Yang pertama pakai rumus DER. DER itu kepanjangan dari, ada yang tahu? DER itu kepanjangan dari debt ya, to equity. Ratio.
atau rasio antara hutang dan ekuitas. Ya, maka disingkat DER, debt to equity. Equity ini Q ya, rasio. Terus rumus itu dia pasti kita cari total hutang dibagi dengan total ekuitas ya. Lalu selanjutnya ada DAR. DAR itu rumusnya adalah debt to asset ratio. Itu kepanjangan dari debt to asset ratio. Debt to asset. Inggris ya, jadi double S. Asset ratio. Kalau asetnya banyak ya tambah S. Ya, itu kepanjangan DAR. Itu dia bagi antara total hutang dan total aset. Ya. Nah, untuk DER kita bisa katakan kalau semakin besar DER berarti kan semakin besar penggunaan hutang perusahaan. Ya. Kemudian kalau DAR itu juga sama, semakin besar DAR juga semakin besar penggunaan hutang. Biasanya DAR ini indikatornya kalau DAR-nya di atas 0,5 ya, atau di atas 50%, ini biasanya perusahaan sudah dominan menggunakan hutang kalau dia di atas 50%. Karena 50% itu kan 50-50 berarti kalau kita dapat nilai DAR-nya 50% atau 0,5 itu 50-50. Artinya perusahaan itu setengah pakai utang, setengah pakai modal sendiri atau ekuitas. Tapi kalau di bawah 0,5 itu biasanya perusahaan utangnya lebih sedikit, tapi modal sendirinya yang jauh lebih banyak atau ekuitasnya yang jauh lebih banyak. Oke, sudah dicatat ini rumusnya? Belum? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah. Oke. Sekarang coba kita menghitung ya DER dan DAR dari Indofood ya, Indofood atau perusahaan yang terlampir. Karena kita sering pakai kasusnya. Oh ini. Oke, kelihatan di layar ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Sekarang kita cari DER ya. DER itu apa tadi rumusnya? Hutang, Total hutang dibagi total ekuitas. Total total ekuitas. ekuitas. Oke, berarti kita cari total hutang. Total hutang itu ada di mana? Hutang itu kita cari di mana? Neraca, rugi laba, arus kas, atau perubahan modal? Nah, lo Ustaz. lupa. Di mana? Di mana? Luar biasa canggih. Kalian ini sudah lewat pertemuan 3 itu lupa ya? Di pertemuan awal-awal itu saya jelaskan dengan detail sekali itu. Ambil laporan di hutang di mana, ekuitas di mana. Laporan bisa-bisanya kalian sebut hutang di laporan arus kas. Karangan Indah dari mana itu? Dari mana? Laba rugi, Pak. Tadi aja sudah jelas saya bilang tadi. Neraca terdiri dari aktiva sebelah kiri, sebelah kanannya hutang dan ekuitas. Kok hutang cari di rugi laba sih? Neraca. Di neraca lah. Jangan mulai karang mengarang. Lihat di liabilitas, ya. Lihat di sini. Berapa ini? Catat ini angkanya. 2019. Berapa sih itu angkanya?
total liabilitas? Halo? Berapa angkanya di situ? 41.996.071 juta. Oke. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke. Terus ekuitas. Total ekuitas lihat di mana? Di neraca. Di neraca juga. Jadi total liabilitas atau hutang dan juga total ekuitas atau modal sendiri juga lihat di neraca keduanya. Nih, total ekuitas. Coba ada yang baca salah satu, ditulis ya. Berapa? 54.202.488 juta. Oke. Kenapa ini bukan 54 juta tapi bacanya 54 triliun? Karena di sini Indofood ya dalam jutaan rupiah. Jadi Anda mulai kalau menghitung itu baca dulu dia dalam satuan apa ya. Terus berikutnya kita masukkan ke perhitungan DER tadi ya. Kan DER didapat dari total hutang dibagi total ekuitas. Total hutang tadi berapa? Ada yang bisa bantu saya? 41 triliun Ya. 996 miliar Yap. 71 juta. Oke. Terus dia punya ekuitas. Total ekuitas 54 triliun Ya. 202 miliar. Yap. 488 juta. Oke. Coba dibagi. Dapat berapa? 0,77. Hasilnya 0,745. Satu. 0,775. 774. Ya 4 terus. 4 berapa lagi? 4 seterusnya. Pembulatan sudah. Pembulatan. Ya. Intinya dia punya angka jangan jauh melenceng ya. Ini kalau kita sekali 100% berapa ini? 0,774 atau 0,775 tadi Anda dapat. Berarti ini 77,5%. Oke. Jadi DER ini itu kita bisa lebih tahu dia tinggi atau rendah ketika kita ada pembandingnya. Ya. Terus biasanya kalau di bawah 1 atau di bawah 100% itu biasanya hutangnya itu kecil ya, lebih rendah biasanya. Dan ini hasilnya kan DER-nya 0,77 di bawah 1. Itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa komposisi ekuitasnya lebih banyak daripada daripada hutang. Jadi hutangnya itu yang lebih kecil. Terus Anda juga bisa mengkomparasikan ya, membandingkan dengan perusahaan yang lain. Kemudian berikutnya kita hitung DAR atau debt to asset ratio. Debt to asset ratio ini rumusnya tadi apa? Total hutang dibagi total aset. Total hutang dibagi total aset. Total hutang kita sudah tahu ya ini ya, 41
triliun 996 miliar 71 juta. Ya, ini total hutangnya kita sudah ketahui. Terus yang kita harus cari sekarang total aset. Total aset itu adanya di mana? Masih ingat neraca, rugi laba, perubahan modal, arus kas. Ya, betul. Ceknya di neraca. Oke. Kita cari total aset ya. Ini. Ada yang bisa baca? Dicatat juga di catatan Anda. 96 triliun 198 miliar 559 juta. Oke, dicatat itu. Itu nanti kita jadi pembaginya ya. Oke. Kita tulis di sini berapa tadi? 96 triliun 96 triliun 198 miliar Yap, 559 juta. 559 juta. Oke. Nah, selanjutnya kita bagi total hutang, kita bagi dengan total aset atau total liabilitas, kita bagi dengan total aset. Dapat berapa? 0,43. 0,43 atau 43%. Tadi ya saya bilang ya, indikatornya biasanya di atas 0,5 itu hutang tinggi. 0,5 50-50. Kalau di bawah 0,5 hutangnya rendah. Ini kita bisa katakan perusahaan ini di bawah 0,5 ya. Tetap pakai hutang juga. Ya, ada porsi hutang tapi hanya 43% hutang di dalam struktur modal perusahaan itu. Ya, sedangkan 60 sisanya berarti 57 ya. Itu diisi atau dikuasai oleh modal sendiri 57%. Itu dalam konteks INDF. Nanti kalau di perusahaan lain ya tinggal Anda hitung berapa besar DER dan berapa besar DAR-nya. Oke, sampai sini bisa ya untuk menghitung debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, ini perkembangan ya di Indonesia sendiri tahun 2019 dan 2020. Ini kita bisa lihat adanya transformasi ya. Kalian lihat di 2019 itu ini industri sektor, ini gabungan dari perusahaan-perusahaan. Ini kita rata-ratakan ini pakai debt to asset ratio. Anda lihat kayak agriculture ini ekstrim ya naiknya. Dari 0,75 yang di bawah 1 ya, proporsi penggunaan perusahaan itu rata-rata pakai modal sendiri. Tapi di 2020 ini hampir sudah 200% ya rata-ratanya. Itu besar sekali. Mining aja dari minus. Kenapa bisa minus? Ini karena ada perusahaan-perusahaan yang punya ekuitas negatif. Itu yang menyebabkan debt to equity ratio-nya jadi minus. Anda lihat naik juga. Ya. Cukup aneh ya kalau saya lihat. Anehnya dalam artian harusnya di masa COVID itu turun hutang. Ya, turun hutang. Karena berisiko. Tapi uniknya, faktanya, itu justru naik. Hanya basic industry turun. Ya. Miscellaneous industry itu naik. Consumer good industry juga naik. Gitu. Properti turun. Infrastruktur naik. Finance turun. Trade, service, and investment juga naik. Padahal ini industri yang paling berisiko. Tapi it's okay.
Ya, ini data ya, gambaran fakta. Terus ini hasil-hasil penelitian ya. Ini ada Al-Nazar dan Husaini, dia risetnya di UK atau United Kingdom. Di Inggris itu menunjukkan ada faktor-faktor secara corporate dan faktor-faktor secara corporate governance yang bisa mempengaruhi ke capital structure. Kalau di Asia ini yang baru saya baca ada 2020, itu risetnya di Malaysia ya, di Malaysia. Itu ada sejumlah faktor ini. Ada profitabilitas, ada peluang pertumbuhan, perlindungan pajak tadi yang saya bilang ya, itu juga ikut mempengaruhi likuiditas, volatilitas, ya. Terus ada efek dari agunan, pajak bukan hutang, volatilitas pendapatan, ukuran hutang itu juga bisa berpengaruh terhadap capital structure ya, atau struktur modal. Jadi topik capital structure ini cukup berat ya, dan tapi banyak mahasiswa yang di finance itu hobi teliti ini. Memang yang saya bahas kali ini konteksnya ini memang teori dasarnya ya, konsep dasarnya. Makanya saya bilang dari awal manajemen keuangan itu titik dasarnya adalah perusahaan besar. Ya, itu yang perlu Anda garis bawahi. Bahwa ini bisa diteliti di konteks usaha mikro kecil menengah bisa ya. Tapi yang kita bahas ini yang sesuai dengan teorinya ya, sesuai dengan konsep besarnya. Oke, kita masuk ke tugas ke-10. Sebelum kita masuk, saya tanya dulu, ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan struktur modal sebelumnya? Silakan. Saya buka sesi kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau jelas kita lanjut ke tugas ya. Jadi tugas ke-10 ini seperti biasa Anda tugasnya berkelompok ya. Terus nilainya makin kita kurangi kalau Anda tidak sesuai format dan tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan ya. Tapi ini kerjanya pakai Excel, jadi harusnya jauh lebih bisa Anda kerjakan ya. Oke, kita pindah ke rancangan tugas ke-10. Bisa terlihat di layar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi tugas ke-10 ini itu kerjakan secara kelompok ya. Yang baru ya, yang baru. Yang sudah bentuk yang terakhir itu yang setelah ujian tengah. Kemudian tugasnya dalam bentuk Excel. Nanti saya kirimkan formnya di Google Classroom. Terus yang Anda harus kerjakan itu ya lihat kembali cara mendownload laporan keuangan, karena Anda akan melakukan analisis ya terhadap atau menghitung nilai DER, debt to equity ratio, dan juga debt to asset ratio dari berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2019. Tolong sekali lagi perhatikan. Tahun 2019 ya, itu sudah saya ajarkan atau kita sudah jelaskan di tugas ketiga. Ingat kembali bagaimana cara carinya. Kemudian hitunglah struktur modal 5 perusahaan. Nah, 5 perusahaan tersebut nanti sebentar saya akan tentukan, dan juga nanti saya share di grup biar Anda bisa tahu Anda dapat perusahaan apa saja. Di situ saya tulis kodenya, nanti Anda silakan cari di IDX ya untuk mencari laporan keuangan. Kalau Anda bingung, buka aja kembali, kan ada penjelasan saya yang terkait cara mencari laporan keuangan itu, Anda bisa cari. Atau kalau tidak ketemu, kemarin itu di kelas A itu banyak yang bertanya, tidak ketemu Pak. Anda bisa langsung cari nama perusahaan itu di websitenya, website perusahaannya. Jadi misalnya Indofood Sukses Makmur TBK tidak ada di, ini misal ya, tidak ada di
IDX. Anda langsung aja googling, lalu ketik Indofood Sukses Makmur Tbk, enter, biasanya paling pertama itu langsung keluar website perusahaannya Indofood. Nah itu Anda klik aja, nanti cari di laman terkait laporan keuangan atau laporan tahunan. Biasanya seperti itu. Terus Anda hitung ya. Kemudian juga jelaskan perbandingan antara DER dan juga DAR dari 5 perusahaan tersebut. Lembar kerjanya pakai Excel. Ya. Nah, Excelnya kayak gini. Nanti sudah ada nama kelompok dan nama perusahaan, nanti sudah saya tentukan. Kemudian hitung nilai DER-nya. Masukkan aja ke warna-warna kuning ini. Terus penjelasannya. Kemudian kalau untuk kelompok, ini ya tugas ke-10. Oke. Ini bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini di print screen aja ya, biar cepat ya. Aduh, terlalu besar. 50. Oke, kelompok 1 itu dapat 5 perusahaan dengan kode ADMG, AGII, BRPT, DPNS, dan EKAT. Kelompok 2 itu dapat ESA, ETWA, INCI, MDKI, MULI. Kelompok 3 SAMF, SRSN, TD, PM, TPIA, UNIK. Kelompok 4 AKPI, APLI, BRNA, EPAK, dan ESIP. Kelompok 5 FPNI, IGAR, IMPC, IPOL, PIBD. Kelompok 6 CPIN, CPRO, JAPFA, MAIN, dan SIPD. Kelompok 7 ALDO, FAS, INKP, INRU, KDSI. Kelompok 8 AMIN, ARKA, KMFI, KEPAL, dan KRAH. Kelompok 9 ASII, AUTO, BOLT, BRAM, GDYR. Kelompok 10 GJTL, IMAS, INDS, Elpin, Masa. Kelompok 11 Agro, BEL, ERTX, ST, HDTX. Kelompok 12 MYTX, PBRX, Polu, Poli, Ricci. Kelompok 13 CCSI, IKBI, CEK, CECC, KBLI, KBLM. 14 ADES, AISA, ALTO, BTEK, Budi. 15 CAMP, CK, CELEO, COCO, DLTA. 16 ini perusahaan rokok semua nih. GGRM, HMSP, ITIC, RMBA, sama WIEM. Kodenya susah-susah. Kelompok terakhir DVLA, INAF, KF, KLBF, dan Merck. Oke, jelas ini ya? Jelas, Pak. Oke, nanti ini saya share Jelas, Pak. di Google Classroom semuanya. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi dulu?